Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Jumat 26 Juni 2020 akan dilaksanakan ujian skripsi yang berjudul Pengaruh Workplace Internet Leisure, Workplace Internet Leisure Policy, dan Workplace Autonomy Orientation terhadap kepuasan karyawan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Nadia Pundano Vendriana. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Hendra Setiono, SEMSC, Ibu Uti Bidayati, SEMM, dan Ibu Permata Dian Pratiwi, SEMSC. Telah bersedia menjadi penguji presentasi saya pada hari ini. Di era revolusi industri ini, teknologi berkembang sangat cepat, khususnya internet. Jangkauan internet yang sangat luas mampu membantu aktivitas manusia, baik aktivitas pribadi maupun aktivitas di kantor. Internet juga memberikan manfaat bagi organisasi untuk membantu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kepuasan karyawan. Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi kantor instansi pemerintahan dengan berbagai fasilitas yang disediakan. Salah satunya adalah fasilitas internet yang membantu mempermudah pekerjaan karyawan dan juga sebagai penunjang untuk mencari informasi dan hiburan agar karyawan tidak merasa jenuh atau bosan dalam pekerjaan sehingga dapat berpengaruh pada kepuasan karyawan. Peneliti melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta karena kantor tersebut memanfaatkan internet untuk kelancaran pekerjaan karyawan, mencari informasi dan berkomunikasi melalui fasilitas komputer dan jaringan internet di kantor. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, apakah Workplace Internet Leisure, Workplace Internet Leisure Policy, Workplace Autonomy Orientation berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan karyawan di kantor pertanahan. Lalu yang kedua, apakah Workplace Internet Leisure berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan karyawan di kantor pertanahan? Lalu yang ketiga, apakah Workplace Internet Leisure Policy berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan karyawan di kantor pertanahan? Terakhir, apakah Workplace Autonomy Orientation berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan karyawan di kantor pertanahan? Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui Workplace Internet Leisure, Workplace Internet Leisure Policy, dan Workplace Autonomy Orientation berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan karyawan di kantor pertanahan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh positif Workplace Internet Leisure terhadap kepuasan karyawan di kantor pertanahan. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh positif Workplace Internet Leisure Policy terhadap kepuasan karyawan di kantor pertanahan. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh positif Workplace Autonomy Orientation terhadap kepuasan karyawan di kantor pertanahan. Selanjutnya, variabel yang pertama, Workplace Internet Leisure. Di sini ada faktor-faktor dan indikator. Yang pertama, faktor-faktor, ada internet yang digunakan karyawan untuk tujuan tertentu. Lalu yang kedua, internet sebagai pengembangan dan pengetahuan untuk karyawan. Lalu ada indikator. Yang pertama, menggunakan internet pada waktu kerja secara tepat. Lalu yang kedua, menggunakan fasilitas internet. Di sini juga ada variabel yang kedua, yaitu Workplace Internet Leisure Policy. Yang pertama ada faktor-faktor yang meliputi menyatakan nilai-nilai organisasi dan kode etik yang mengarah pada perilaku karyawan. Yang kedua, mengarahkan perhatian karyawan pada pentingnya penggunaan internet di organisasi. Yang ketiga, menegakkan kebijakan penggunaan internet secara konsisten. Yang keempat, melibatkan karyawan dalam pengembangan kebijakan ini untuk memastikan mereka sepakat atau menyetujui kebijakan tersebut. Lalu ada indikator. Yang pertama, kebijakan yang disepakati karyawan dengan organisasi.
Lalu yang kedua, pembuatan kebijakan itu dari organisasi. Selanjutnya, variabel yang ketiga yaitu workplace autonomy orientation. Di sini ada faktor-faktor. Yang pertama, kebutuhan psikologis yang merasa bahwa perilaku mereka adalah perilaku pilihan mereka sendiri. Yang kedua, tingkat otonomi di organisasi memiliki dampak positif bagi perilaku atau sikap karyawan. Lalu ada indikator. Yang pertama, adanya dukungan dari atasan. Lalu yang kedua, kebebasan karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya variabel Y yaitu kepuasan karyawan. Faktor-faktornya yang pertama adalah faktor terkait dengan karyawan, meliputi usia, jenis kelamin, lama pengabdian atau lama bekerja. Lalu yang kedua, faktor terkait dengan organisasi yang meliputi gaji, kesempatan promosi, dan pengawasan. Lalu yang ketiga, faktor yang terkait dengan pekerjaan meliputi kondisi kerja, keterampilan, lokasi pekerjaan atau tempat pekerjaannya. Lalu ada indikator, ada 5 indikator. Yang pertama, kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri. Lalu kedua, kesempatan terhadap gaji. Yang ketiga, kesempatan promosi. Yang keempat, kepuasan terhadap supervisor. Yang kelima, kepuasan terhadap rekan kerja. Selanjutnya, hipotesis penelitian, terdapat pengaruh workplace internet leisure, workplace internet leisure policy, dan workplace autonomy orientation secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan karyawan. H2, terdapat pengaruh positif signifikan workplace internet leisure terhadap kepuasan karyawan. H3, terdapat pengaruh positif dan signifikan workplace internet leisure policy terhadap kepuasan karyawan. Dan yang terakhir, H4, terdapat pengaruh workplace autonomy orientation secara positif dan signifikan terhadap kepuasan karyawan. Lalu ada model penelitian. Yang pertama, variabel X1 workplace internet leisure yang menjadi H2 berpengaruh positif terhadap variabel Y yaitu kepuasan karyawan. Lalu yang kedua, workplace internet leisure policy X2 yang berpengaruh positif yang menjadi H3 terhadap variabel Y yaitu kepuasan karyawan. Yang ketiga, variabel X3 workplace autonomy orientation yang berpengaruh positif menjadi H4 terhadap variabel Y yaitu kepuasan karyawan. Dari variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh positif menjadi H1 terhadap variabel Y kepuasan karyawan. Lalu ada populasi dan sampel. Yang menjadi populasi adalah karyawan kantor pertanahan yang berjumlah 82 orang. Sampelnya seluruh karyawan di kantor pertanahan yang berjumlah 82 karyawan. Karena teknik sampling ini menggunakan teknik sampling jenuh dan rumusan regresi linear berganda yang rumusnya adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus E. Jenis sumber data yaitu data primer. Sumber datanya itu diperoleh secara langsung dari responden. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban dari responden dengan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner agar mendapatkan data yang relevan. Lalu ada hasil validitas seluruh variabel. Yang pertama itu ada item pertanyaan yang saya singkat jadi W1 dengan nilainya 0,698, W2 nya 0,551, W3 nya 0,388, W4 0,752, W5 0,807, W6 0,627. Itu dinyatakan valid karena lebih dari 0,374. Lalu yang pertanyaan kedua, variabel kedua itu workplace internet leisure policy, saya singkat jadi WILP. Pertanyaan pertama, WILP 1 0,822, WILP 2 0,823, WILP 3 0,771, WILP 4 0,796. Dinyatakan valid karena lebih dari 0,374.
Lalu variabel yang ketiga, workplace autonomy orientation. Item pertanyaannya ada 10, saya singkat. WAO1 0,826, WAO2 0,876, WAO3 0,737, WAO4 0,690, WAO5 0,764, WAO6 0,677, WAO7 0,646, WAO8 0,743, WAO9 0,619, WAO10 0,382. Itu semua dinyatakan valid karena lebih dari 0,374. Selanjutnya variabel Y, kepuasan karyawan, saya singkat menjadi KK1, yaitu 0,760, KK2 hasilnya 0,694, KK3 0,668, KK4 0,687, KK5 0,790, dan terakhir KK6 hasilnya 0,524. Itu semua dinyatakan valid karena lebih dari 0,374. Selanjutnya hasil uji reliabilitas apabila melebihi dari 0,60 maka dinyatakan reliable. Jadi untuk variabel yang pertama X1 atau disingkat WIL itu Cronbach alpha-nya 0,687, keterangannya adalah reliable. Lalu variabel yang kedua Workplace Internet Leisure Policy atau WILP, Cronbach alpha-nya 0,814 dinyatakan reliable. Workplace Autonomy Orientation, variabel yang ketiga Cronbach alpha-nya 0,851, keterangannya reliable. Dan terakhir kepuasan karyawan variabel Y 0,768 dinyatakan reliable. Karena penelitian tadi menggunakan uji regresi linear berganda, maka hasil uji analisis linear berganda yang pertama itu model ada konstanta yang nilai B-nya adalah 1,158 dan variabel pertama WIL 0,321, variabel yang kedua Workplace Internet Leisure Policy 0,201, variabel yang ketiga Workplace Autonomy Orientation 0,232. Lalu dimasukkan ke rumus, yaitu Y sama dengan 1,158 ditambah 0,321 X1 plus 0,201 X2 plus 0,232 X3 plus E. Selanjutnya hasil uji parsial T, mohon maaf, untuk nilai WIL itu 0,000, WILP 0,000, dan WAO-nya 0,006. Nilai signifikan WAO dan WIL-nya itu WILP-nya kebalik. Selanjutnya saya mau menjelaskan tentang variabel WIL. Kesimpulannya bahwa signifikan 0,00 dari WIL kurang dari 0,05 maka dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H2-nya diterima. Berarti dapat disimpulkan bahwa Workplace Internet Leisure berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan karyawan. Lalu variabel yang selanjutnya variabel WILP, nilai signifikannya 0,0000 kurang dari 0,05 yang disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H3-nya diterima. Ini dinyatakan bahwa Workplace Internet Leisure Policy berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan karyawan. Selanjutnya variabel yang ketiga itu variabel WAO, nilai signifikannya 0,006 kurang dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak dan H4-nya diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Workplace Autonomy Orientation berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan karyawan. Hasil simultan uji F. Di sini nilai F-nya 36,479 dan signifikan 0,000. Dan nilai tingkat signifikan sebesar 0,00 dengan menggunakan batas signifikan alfa 0,05, maka nilai tingkat signifikan dapat disimpulkan bahwa variabel Workplace Internet Leisure
Workplace Internet Leisure Policy, dan Workplace Autonomy Orientation secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan karyawan. Artinya H1 diterima. Hasil koefisien determinasi model pertama R-square yang hasilnya 0,607. Hal ini dapat diuraikan bahwa variabel independen Workplace Internet Leisure, Workplace Internet Leisure Policy, dan Workplace Autonomy Orientation dapat menjelaskan bahwa kepuasan karyawan Y sebesar 60,7%, sedangkan 100% dikurangi 60,7% sama dengan 39,3, dan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti atau di luar dari penelitian ini. Selanjutnya, kesimpulan, Workplace Internet Leisure dapat berpengaruh terhadap kepuasan karyawan karena dapat memberikan kebutuhan kepada karyawan dan memberikan kesempatan karyawan untuk melakukan istirahat sejenak, sehingga karyawan tidak merasa bosan atau jenuh terhadap pekerjaan dan dapat mengembalikan fokus pada karyawan. Dalam organisasi harus memiliki kebijakan dalam penggunaan internet atau Workplace Internet Leisure Policy, sehingga karyawan dapat bijaksana dalam penggunaan internet. Workplace Internet Leisure Policy dapat memberikan kepuasan kepada karyawan apabila dalam pembuatan kebijakan tersebut harus adil dan transparan serta disetujui oleh karyawan. Organisasi juga harus ada Workplace Autonomy Orientation, di mana kebebasan karyawan terhadap menyelesaikan pekerjaannya, sehingga karyawan tersebut akan merasakan bahwa dapat mengembangkan kemampuannya di pekerjaan tersebut, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta ini harus tetap melakukan adanya Workplace Autonomy Orientation yang dapat memiliki dampak positif terhadap perilaku karyawan tersebut. Penelitian ini pada surat Al-Insyirah ayat 7 yang berbunyi Fa'idha Farakta Fansop, yang artinya maka apabila kamu telah melakukan pekerjaan atau suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dalam kandungan ayat ini perlu diketahui bahwa pekerjaan atau aktivitas harus dilakukan secara totalitas dan penuh kesungguhan. Ketika satu aktivitas telah selesai, maka segera melakukan aktivitas yang lain yang tentu bermanfaat. Cukup sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.